Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami Waalaikumsalam. dari kelompok 3 akan membahas tentang teknik konstruksi graf yang telah didiskusikan oleh kelompok 3. Untuk selanjutnya, saya akan serahkan kepada teman saya. Setiap kali bicara, presentasi atau menjawab, silakan menyebutkan nama ya. Ya, saya Nela. Di sini kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok kami, dimulai dari Alwin. Perkenalkan nama saya Alvin Ghazali dengan NIM akhir 2022. Lalu selanjutnya adalah saya, Nela Fatimah Tuzara, dengan NIM akhir 2047. Selanjutnya, Nafari. Berikutnya saya adalah Nafaril Duembriono dengan NIM akhir 271. Selanjutnya, Aulia. Dengan nama saya Aulia Nurul Rahma dengan NIM akhir 2087. Baik, jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan 7 poin-poin. Jadi yang pertama ada graf berarah De Bruijn, ada berarah Kautz, berarah garis, yang keempat ada reduksi Digon, yang kelima ada graf berarah Kautz dengan pelabelan, yang keenam berarah garis parsial, dan yang ketujuh penghapusan titik. Bisa di next. Jadi untuk awalnya itu apa itu teknik konstruksi graf? Jadi eh, simpelnya dalam teknik konstruksi graf itu ada metode atau sebuah cara untuk membangun graf itu sendiri dengan aturan-aturan tertentu sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Nah, kalau graf sendiri kan kita sudah mempelajari kemarin atau sebelumnya. Nah, untuk eh, jenis-jenisnya itu sudah disajikan oleh Prof. Flamin dan rekan-rekannya pada referensi 81, sudah disebutkan pada poin-poin daftar isi tadi. Bisa di next. Yang pertama yaitu generalisasi graf berarah De Bruijn. Jadi ini itu merupakan cara menggambar hubungan antar titik yang digunakan untuk menghubungkan data dengan cara tertentu. Jadi semisal kita punya contoh 8 titik. Itu kita akan beri label dari 0 hingga 7. Jadi 0, 1, 2, hingga 7. Nah, setiap graf berarah De Bruijn ini kita itu mempunyai aturan. Aturannya yaitu setiap titik memiliki nomor atau label sendiri seperti tadi yaitu 0 hingga 7. Lalu yang kedua itu titik-titik itu mengarah ke dua titik. Jadi setiap titik itu akan mengarah ke dua titik lainnya. Yang ketiga, kalau misalnya kita mengikuti aturan yang tadi, titik mengarah ke dua titik, itu akan menggambar secara sistematis. Nanti kita akan tunjukkan gambarnya. Yang keempat, kita punya contoh. Jadi, misalkan kita mulai dari titik nol. Nah, titik ini karena mengarah ke dua titik lainnya, maka bisa saja mengarah ke titik 1 dan titik 4, lalu sebagainya. Bisa di next. Nah, di sini ada rumusnya. Rumusnya yaitu kalau di sini itu ada V itu merupakan titik tujuannya atau titik yang lainnya tadi yang akan dituju, yang akan disambungkan. Lalu yang U itu titik awal, titik pertama untuk disambungkan ke titik lainnya. Lalu D itu adalah derajat keluar atau jumlah jalur yang keluar, bisa dilihat di gambar. Lalu ada I itu merupakan nilai tambahan dan N adalah jumlah total
simpul. Jadi di sini ada V sama dengan N dikali U plus I modulus N. Itu merupakan rumusnya graf berarah De Bruijn. Untuk contohnya lebih gampang bisa di next. Jadi di sini ada studi kasus yang mungkin teman-teman pernah mempelajari di jaringan komputer ya. Jadi di Fasilkom, misalnya kita punya jaringan internet. Kita ada router dan ada switch. Nah, misalkan kita ada 8 titik akses WiFi atau routernya itu. Nah, kita beri eh, tiap-tiap titik itu 0 hingga 7. Nah, karena aturannya itu memiliki 2 jalur keluar menuju router lainnya, jadi contohnya router 0 bisa ke router 1, dan router 0 itu bisa ke router 4, dan juga sebagainya. Bisa di next. Lalu yang selanjutnya adalah graf berarah couch. Nah, di sini itu sedikit berbeda dengan yang awal. Jadi, misalnya kita eh, punya graf. Nah, itu tuh menghubungkan titik-titik dengan aturan tertentu juga, tetapi perjalanannya itu lebih efisien. Kalau semisalnya yang De Bruijn itu bisa mengulang, kalau graf couch ini berarah couch ini nggak bisa berulang gitu. Jadi cara kerjanya yaitu setiap titik itu mempunyai tempat yang bisa dikunjungi. Jadi seperti satu jalur gitu, satu titik ke titik yang lainnya. Lalu juga yang nomor 2, setiap titik itu punya jalur khusus gitu. Jadi punya aturan sendiri untuk tiap-tiap jalurnya. Yang ketiga, titik itu tidak boleh sama dengan titik sebelumnya. Jadi semisal kita sudah terbiasa dengar ya, mungkin primary, nah itu kan unik gitu. Nah, jadi itu jalurnya itu harus unik, gak boleh berulang ataupun sama. Nah, yang keempat, jika kita mengikuti aturan-aturan yang tadi itu, kita bisa membuat jalur tanpa berulang. Bisa di next. Nah, untuk rumusnya di sini artinya tadi sama dalam simbol-simbolnya. Lalu di sini juga ada gambarnya, jadi berbeda dengan yang tadi. Di sini bisa dilihat tidak ada yang berulang, begitu. Jadi memiliki jalur tersendiri. Bisa di next. Untuk contohnya, nah contohnya kita ada 4 wahana nih. Ada roller coaster, ada biang lala, ada kereta hantu, dan seluncuran air. Nah, dari sini roller coaster ini cuma bisa ke biang lala atau ke kereta hantu. Jadi dari A ke B atau ke C. Nah, dari biang lala hanya bisa ke C atau ke D. Begitu selanjutnya. Jadi hanya bisa memiliki jalur-jalur yang belum pernah diambil oleh titik lain. Oke, bisa di next. Dilanjutkan. Oke, berikutnya merupakan graf berarah garis. Oke, di sini graf berarah garis bisa disebut juga sebagai graf di graf line graph atau merupakan suatu transformasi dari graf berarah G yang menghasilkan graf baru LG, di mana setiap simpul atau node di LG mewakili sebuah sisi berarah merupakan arc atau edge dari G tersebut. Kemudian memiliki sisi berarah dari simpul U menuju ke V dalam LG jika dan hanya dalam G sisi yang diwakili oleh U berlanjut ke sisi yang diwakili oleh V. Berikutnya adalah cara kerjanya. Yang pertama yaitu membangun simpul-simpul di LG. Pada setiap sisi berarah X yang menuju Y dalam graf G itu dibuat simpul di LG. Kemudian yang kedua, menambahkan sisi di LG. Jika ada dua sisi yang berarah, yaitu yang menuju X menuju ke Y dan Y menuju ke Z dalam G, maka di LG tersebut terdapat sisi berarah yang mempresentasikan X menuju Y tersebut menjadi simpul Y menuju ke Z. Selanjutnya,
Nah, oke, berikut adalah contoh dari graf berarah garis. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu pada graf kiri yang itu yaitu dengan F21. Pertama, di graf tersebut memiliki dua simpul 0 dan 1, kemudian memiliki sisi berarah di antara keduanya dan juga loop, yaitu sisi kembali ke dirinya sendiri. Kemudian pada graf yang kanan yaitu dengan ditandai dengan F22, itu dibangun dari graf kiri dengan mempertimbangkan urutan pasangan dari dua bit tersebut, yaitu yang tadi 0 dan 1. Kemudian mempresentasikan pasangan dari simpul sebelumnya seperti 00, 01, 10, 11, 00, 01, 10, 1100, dan seterusnya. Kemudian memiliki sisi berarah yang menunjukkan transisi antar pasangan berdasarkan aturan yang telah diperluas. Kemudian setiap simpul di graf hasil atau bisa disebut juga graf garisnya itu mewakili sisi dari graf sebelumnya atau graf pada awal. Kemudian jika ada transisi A menuju BA dan BA menuju B dan B menuju CB dalam graf awal, maka dalam graf garis tersebut ada sisi dari simpul yang mewakili A yang menuju BA dan BA menuju ke B. Kesimpul yang mewakili B menuju CB dan CB menuju C. Graf, graf garis sering digunakan untuk menganalisis jalur dan hubungan transisi antar keadaan. Selanjutnya, nah yang kemudian itu adalah reduksi Digon. Jadi reduksi Digon di sini merupakan proses yang menyederhanakan graf berarah seperti tadi dengan yang menghilangkan Digon. Digon yaitu dua simpul yang saling terhubung oleh dua sisi berlawanan arah. Untuk cara kerjanya, kita bakalan mengidentifikasi digon, di mana kita mencari pasangan simpul yang memiliki dua sisi yang saling berlawanan. Kemudian, gabungkan simpul-simpul tersebut dan buat simpul baru menggantikan kedua simpul tersebut. Kemudian, perbarui koneksi, hubungkan simpul baru ke simpul lain di graf sesuai dengan hubungan aslinya. Selanjutnya, nah di sini adalah contoh dari reduksi digon. Nah, pada gambar menunjukkan dua graf berarah G yaitu kiri dan G kanan, di mana reduksi digon telah diterapkan untuk menghasilkan G. Digon adalah pasangan simpul yang berhubungan oleh dua sisi berarah saling berlawanan. Dalam G terdapat digon antara beberapa simpul, seperti contohnya antara Y dan Z. Kemudian dalam G tersebut, digon direduksi dengan menggabungkan simpul-simpul yang membentuk digon menjadi satu simpul baru, contohnya yaitu menjadi YZ. Kemudian setelah direduksi, graf menjadi lebih sederhana dengan tetap mempertahankan hubungan transisi aslinya. Reduksi ini biasanya berguna dalam optimasi graf, misalnya untuk menyederhanakan jaringan atau mengurangi kompleksitas perhitungan dalam algoritma. Selanjutnya, Baik, selanjutnya generasi graf eh, berarah kaos dengan pelabelan. Untuk graf berarah secara pelabelan ini adalah konsep dalam teori graf di mana setiap simpul atau setiap sisi dalam graf berarah diberi label tertentu sesuai dengan aturan tertentu. Pelabelan ini berguna dalam berbagai aplikasi seperti jaringan komputer, teori otomata, dan optimasi jalur. Next. Di graf berarah ini ada beberapa jenis, yaitu yang pertama eh, jenis pelabelan pada graf berarah menggunakan titik, yaitu vertex labeling, yang dimana pelabelan ini dominan menggunakan himpunan titik. Yang kedua, pelabelan sisi atau edge labeling. Setiap sisi arah hubungan antar simpul diberi label yang mewakili bobot, kapasitas, atau atribut lainnya. Yang ketiga, pelabelan total, yaitu kombinasi antara pelabelan simpul dan juga pelabelan sisi. Dan yang keempat, ada pelabelan acyclic. Pelabelan pada graf berarah yang tidak mengandung siklus ini sering digunakan dalam pemodelan sistem hierarkis. Next. Baik, pada studi kasus berikut, yaitu generasi graf berarah kaos didefinisikan sebagai berikut. Misal V, K, A, DK adalah himpunan titik-titik dengan label barisan kaos, label huruf atau angka yang digunakan pada graf berarah kaos. Yang panjangnya K di mana tidak ada huruf atau angka sama yang letaknya berurutan. Gambar di samping menunjukkan sebuah graf berarah dengan himpunan titik. 010, 012,
020, 021, 101, 102, 120, 120, 121, 201, dan 210. Pada graf tersebut titik 020 dan 120 bertetangga ke titik 102. Titik 021 dan 121 bertetangga ke titik 012. Next. Teknik graf berarah parsial ini adalah metode dalam teori graf yang menggabungkan elemen dari graf berarah dan graf tidak berarah. Dalam teknik ini, beberapa garis dalam graf memiliki arah tertentu, sementara yang lain tetap tidak berarah. Hal ini mencerminkan situasi di dunia nyata seperti sistem jalan raya di mana beberapa jalan hanya bisa dilalui satu arah, sementara yang lain bisa dilalui dua arah. Teknik ini sering digunakan dalam pemodelan jaringan yang memiliki hubungan kompleks seperti jaringan sosial, sistem transportasi, dan atau algoritma optimasi. Next. Eh, Contoh graf berarah garis parsial ini seperti pada gambar A, graf berarah G dengan himpunan titik V 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan himpunan sisi berarah A aksen 01, 03, 12, 15, 20, 23, 34, 35, 40, 41, 52, dan 54 garis salib yang merupakan subhimpunan dari A. Maka graf berarah garis parsial LG mempunyai himpunan titik V LG yang dimana 1, 01, 03, 12, 15, 20, 23, 34, 35, 41, 52, dan 54. Seperti yang ditunjukkan pada gambar B, pada contoh tersebut titik 34 dan 54 bertetangga ke titik 20, sebab sisi 40 uh, aksen. Penerapan teknik graf berarah garis parsial dapat ditemukan dalam sistem transportasi, jalan satu arah dan dua arah, jaringan sosial, follow dan pertemanan, logistik, distribusi, barang dan pengembalian, serta komunikasi data email satu arah atau chat dua arah. Next. Oke, selanjutnya materi yang terakhir yaitu teknik penghapusan titik. Teknik penghapusan titik ini juga sering disebut vertex deletion scheme, yaitu cara untuk menyederhanakan graf dengan cara menghapus titik tertentu. Tujuannya agar sebuah graf itu lebih mudah dianalisa tanpa mengubah strukturnya. Kemudian teknik ini dapat membentuk graf berarah baru berdasarkan kesamaan derajat keluarnya. Di sini artinya apabila titik ini memiliki simpul pola keluar yang mirip atau sama, bisa dianggap memiliki peran yang mirip juga. Teknik penghapusan titik ini sering digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah, seperti mencari jalur terpendek hingga memberi pewarnaan pada graf. Graf berarah baru dapat diperoleh dengan menghapus titik beserta sisi keluarnya, lalu menghubungkan sisi masuk ke titik lain dengan derajat keluar yang sama. Dengan begitu, arah hubungan titik dalam graf tersebut tetap terjaga walaupun ada titik yang kita hapus. Selanjutnya ada cara kerja penghapusan titik pada graf. Sebelumnya, di sini ada dua gambar. Yang pertama itu graf yang titiknya masih lengkap belum penghapusan titik, dan yang B ini sudah melalui teknik penghapusan titik. Jadi penghapusan titik ini ada tahapannya. Yang pertama, kita perlu mengidentifikasi titik mana yang sekiranya perlu dihapus. Maksudnya yang titiknya memiliki derajat keluar yang sama tadi. Titik yang memiliki derajat keluar sama dengan titik lain dipilih untuk dihapus. Dalam contoh ini, titik yang dipilih adalah titik 7 dan titik 11. Karena kedua titik ini memiliki arah keluar yang sama persis, maka dari itu salah satunya bisa kita hapus karena keduanya memiliki fungsi yang sama. Kemudian yang kedua adalah memulai penghapusan titik.
titik yang sudah dipilih bisa dihapus beserta semua sisi keluar yang menghubungkan ke titik lainnya. Setelah titik yang tadi dipilih kita hapus, maka semua panah pun akan ikut menghilang. Jadi jalur dari titik ke simpul yang dihapus itu juga hilang. Kemudian yang ketiga, menghubungkan sisi masuk ke titik lain. Semua sisi yang sebelumnya menunjukkan titik yang dihapus dialihkan ke titik lain yang memiliki pola derajat keluar yang sama. Pada gambar B, bahwa setelah penghapusan titik 11, struktur graf tetap mempertahankan hubungan yang serupa, tetapi lebih sederhana. Kemudian yang terakhir adalah kita dapat cara 1, 2, dan 3 itu bisa diulangi prosesnya jika sekiranya titik-titik pada graf itu perlu melalui proses penghapusan. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah teknik konstruksi graf berarah digunakan untuk membentuk dan menyederhanakan struktur graf sesuai kebutuhan, seperti dalam jaringan atau sistem transportasi. Metode seperti graf de Bruijn, Kautz, dan graf garis menghubungkan simpul berdasarkan aturan tertentu. Teknik lain seperti reduksi Bigon, pelabelan, garis parsial, dan penghapusan titik digunakan untuk menyederhanakan graf atau menyesuaikan dengan kondisi nyata tanpa mengubah fungsi utamanya. Mungkin ini beberapa referensi dan pustaka yang kami gunakan untuk mendiskusikan materi ini. Oke, Eh, sudah ya. Kalau gitu saya buka sesi tanya jawab. Silakan dari audiens. Jika ada yang ditanyakan mengenai materinya, nggak ada? Oke. Tidak ada, Oh ya, Pak. silakan, silakan. Kalau nggak ada ya. Ya, Kalau tidak. nggak ada, biar saya aja yang nanya ya, karena ada komponen nilai untuk tanya jawab ini. Yang pertama ya, coba dibuka lagi materinya. Mulai halaman awal. Oke. Terus next, next, next. Oke, ini generalisasi graf berarah De Bruijn ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, coba terangkan kenapa dari 7 ke 6 itu ada garisnya. Silakan. Jadi untuk tanya jawab ini individu, jadi saya nilai orang persen per persen ya, tidak nilai kelompok. Jadi Anda boleh menjawab, misalnya A jawab, terus B nggak setuju, B memberi jawaban yang berbeda itu nggak masalah. Akan saya nilai dari isi atau konten jawabannya. Ya, mohon maaf Pak, izin bertanya maksudnya itu garis itu gimana ya Pak? Graf yang di Apa? layar, ya, itu kan ada garis berarah ya, dari 7 ke 6. Iya, Kenapa kok ada garis itu? karena kalau menurut saya di graf De Bruijn ini itu jadi ada aturannya tertentu gitu. Di Bruin ini mengarah ke dua titik dan titiknya itu bisa bebas gitu. Bebas. Oke, terima kasih. Yang lain silakan. Kalau kurang setuju atau ingin menjawab yang berbeda, nggak apa-apa ya. Boleh izin menambahkan, Bapak? Ya, silakan. Menurut Harus saya, satu nilai ya. Iya, ya, Pak. menurut saya karena garis ini tadi pertanyaannya 7 ke 6 itu memiliki garis ya, Pak. Mengapa memiliki garis gitu ya? Benar tak Ya, begitu, Pak? Ya.
Maka itu karena 7 ke 6 merupakan satu arah dan bukan dua arah. Dan kenapa harus ada garis tersebut itu untuk memenuhi struktur graf tersebut, kemudian untuk memenuhi sifat khusus seperti adanya jalur tertentu antar simpul, Pak. Gitu. Oke. Yang lain silakan. Tidak ada lagi untuk graf berarah De Bruijn ini. Oke, next. Next. Graf berarah Kautz ya, next. Oke, saya ingin bertanya, kenapa ada garis dari 5 ke 7 pada graf berarah Kautz? Izin menjawab, Pak. Mungkin menurut Ya, saya, silakan. karena ini masih termasuk generalisasi, jadi sama kurang lebih sama seperti sebelumnya, itu menghubungkan dari titik pertama ke titik lainnya untuk membuat jalur gitu. Dan itu jalurnya tuh harus unik. Oke, yang lain silakan. Next, next, next. Oke, untuk graf yang F2 ya, yang kanan. Ya, kenapa ada garis dari titik 11 ke titik 10? Untuk yang graf sebelah kanan. Bisa diulangi, Bapak, pertanyaannya? Ya, untuk graf yang sebelah kanan, pada kasus graf berarah garis ini, kenapa ada titik, ada garis ya, dari 11 ke 10? Oke, ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Bapak. Ya, silakan. Mungkin dari 00 ke 1 ini tidak ada karena graf berarah ini menurut saya eh, dari penjelasan yang sudah dijabarkan oleh teman saya harus ada transisinya. Jadi tidak bisa langsung ke satu. Jadi mungkin dari 00 ke 10 dulu atau ke 01 begitu. Ya, yang saya tanyakan, kenapa ada garis dari 11 ke 10? Ada kan ya yang Karena garis miring ke bawah tadi itu? oh, ya karena dari 11 ke 10 itu eh, juga berhubungan kembali lagi ke 00 itu Pak. Jadi eh, dari 00 ini pasti berhubungan untuk agar bisa ke 11 pasti lewat antara 01 atau lewat oh ya dari 01 lalu ke 11 dan ke 10 begitu.
Yang lain mungkin bisa memberi jawaban yang berbeda, silakan. Nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada kita cukupkan ya. Eh, oke, saya minta tolong dikembalikan ke halaman pertama. Oke, jadi untuk materi ini, bab 3 ya, maaf, kelompok 3 teknik konstruksi graf. Apa sih yang kita pelajari intinya? Mungkin ada yang bisa menjawab. Apa sih yang kita pelajari? Izin Oke, Pak, ya silakan. dari teknik konstruksi graf sendiri ini kita bisa mengetahui teknik-tekniknya itu apa saja, lalu juga bagaimana menyederhanakan struktur graf itu sendiri sesuai rumus-rumus yang ada tadi juga, lalu ada aturan-aturan tertentu yang menghubungkan graf dengan simpul. Mungkin seperti itu. Oke. Intinya ya, bab ini bercerita tentang bagaimana cara bikin graf itu aja. Bagaimana cara bikin graf. Cara bikin graf itu ada dua ya. Jadi kalau saya kasih tulisan di sini, jadi untuk bikin graf itu ada dua. Jadi dari kosong, kosong nggak ada apa-apa, terus kita buat graf, ya. Atau dari graf A, dari graf A kita membuat graf baru namanya graf B. Nah, jadi itu intinya ya. Nah, hmm. Jadi kita bikin graf dari nol atau dari graf kita bikin graf yang lain. Nah, ini graf baru yang kita maksud, ya. Nah, itu intinya itu. Kemudian caranya bagaimana? Caranya ada beberapa ya. Yang pertama, pakai rumus. Jadi kita bikin graf pakai rumus, ya. Terus yang kedua, kita bikin graf, kemudian bikin graf lain yang lebih besar. Itu yang kedua, ya. Terus yang ketiga, kita bikin graf, terus membuat graf lain, tetapi ukurannya lebih kecil. Nah, itu, ya. Jadi tekniknya ada tiga. Kita pakai rumus. Nah, itu kalau grafnya adalah nggak ada awalnya, jadi kosong, awalnya kosong, kita bikin graf baru. Ada teknik, tapi dia pakai rumus. Terus kalau sudah punya modal, ada graf asalnya, kita bisa bikin graf yang lebih besar, terus kita bikin graf yang lebih kecil. Oke, kita masuk ke tekniknya ya. Yang pertama yang pakai rumus. Next, next. Oke, saya kasih contoh satu graf apa ya? Next, berarah De Bruin. Berarah De Bruin. Next, next. Nah, oke.
Misalnya kita ingin membuat sebuah graf ya, mempunyai misalnya 8 titik. Oke, kita gambar titiknya ya. Nah, jadi misalnya N, titiknya itu N ya. Misalnya di sini adalah titiknya ada 8. Nah, oke kita gambar aja 8 titik. Ya, dikasih nomor kemudian titiknya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Oke, grafnya sudah selesai. Titiknya sudah selesai. Kita tinggal menggambar sisinya. Nah, untuk graf berarah terburin, ya, jadi dia ingin menggambar graf dengan rumus seperti ini. Nah, ini ya, V sama dengan DU plus I mod N. Nah, U itu titik asal, ya. U itu titik asal. Terus V itu tujuan, ya. Kemudian D itu adalah derajat keluar. Jadi setiap titik itu kan punya derajat keluar. Nah, kita ingin bikin berapa dia derajat keluarnya, ya. Kemudian I itu merupakan angka di bawahnya derajat keluar. Nah, di sini D-nya derajat keluarnya kan 2. Kita ingin membuat graf yang derajat keluarnya 2. Ya, D-nya 2. Maka I itu angka yang di bawahnya derajat keluar. 0, 1. Nah, ini nilai I-nya. Ya. Kemudian, apa lagi? Nah, sudah lengkap ya. U itu titik asal, V itu tujuan. Nah, kalau V dan U, kemudian nilai yang lain, dimasukkan ke rumus yang saya lingkari itu, dan hasilnya benar, maka dari titik U ke titik V itu ada garisnya. Nah, itu intinya ya. Contoh, dari 7 ke 5 ya. Dari 7 ke 5. Nah, untuk 7 ke 5 itu D-nya itu bisa D-nya 2 ya. Ingat rumusnya di sini. D-nya 2, kemudian U-nya adalah 7 ya, kemudian plus I, I-nya itu karena D-nya 2, I-nya bisa 0, bisa 1. Ya. Nah, di sini 0 atau 1. Nah, kemudian di mod N itu adalah 8. Nah, apakah di sini hasilnya 5? Nah, oke, kita lihat ya. Jadi di sini misalnya 7 kali 2, 14. Ya. 14 eh, tambah 0, yang 0 dulu kita coba. Nah, terus di mod 8. Mod itu adalah sisa pembagian. 14 di mod 8 berapa? 6. Ya. Jadi dari 7 ke 6 itu ada garisnya. Nah, karena apa? Ketika kita masukkan ke rumus, itu hasilnya ya untuk U7, maka menghasilkan V6. Nah, sekarang kita coba lagi dengan D-nya 1. 7 kali 2 itu 14, tambah 1, 15. Di mod 8. Nah, mod 8. Berapa? Mod 8, 7 modulus 8 berapa? Sorry, 15 modulus 8. 7 ya. 7. Tadi 6 sudah benar. Oh, ini agak keliru kayaknya hitungannya. Ya. Nah, kalau dari sini ke sini itu menghasilkan 5, maka ada garis dari 7 ke 5. Seperti itu ya. D-nya 1. Oh, sorry, sorry. Rumusnya keliru ini. D-nya 1 kalikan U plus I. Nah, I-nya 1 ya. B kalikan U. Sebentar, saya lihat di textbooknya. Untuk teknik graf berarah couch.
DU plus I. D-nya 1, kemudian, sorry, D-nya 2, benar 2, kemudian U-nya 7, 14, plus I-nya 1, 15, 15, 48. Nah, hitungannya agak keliru ya saya. Pokok intinya seperti itulah ya. Jadi, suatu titik U punya garis ke titik V, kalau dimasukkan ke persamaan ini hasilnya benar. Nah, itu intinya. Nah, untuk graf yang ini dia menghasilkan suatu graf dari nol ya, nggak ada graf sama sekali ya. Tapi kita pakai persamaan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jadi kalau ada garis dari suatu titik ke titik yang lain, itu karena nilai UV itu asal ya. Ini U-nya, ini V-nya, D-nya derajat keluarnya, 2, I-nya nilai-nilai yang di bawah D yaitu 0,1. Jadi nanti Anda coba 0, terus Anda coba 1. Nah, kemudian N ini adalah banyaknya titik. Ketika dimasukkan ke rumus ini, hasilnya benar. Nah, itu intinya ya. Nah, itu juga berlaku untuk yang graf berarah yang lain ya. Couch juga sama next. Nah, itu intinya ya. Kalau couch itu hampir sama rumusnya, tetapi melibatkan modulo bilangan ya. Anda harus bisa ngitung modulo bilangan negatif itu seperti apa. Nah, itu yang ini ya, apa namanya? eh, Teknik untuk menghasilkan graf dari kosong, kemudian menghasilkan graf tapi pakai persamaan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, untuk teknik yang lain bisa Anda baca sendiri ya. Kemudian ada yang menghasilkan graf, tapi modalnya harus ada grafnya dulu. Nah, jadi dari satu graf, kita membentuk graf yang lain. Ya, coba next. 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 Nah, ini ya. Contohnya graf berarah garis ya. Jadi ini merupakan asalnya. Ini asalnya, kemudian ini hasilnya. Bagaimana cara menghasilkan ini? Jadi yang pertama, Anda lihat setiap sisi-sisi ya, ada graf yang kiri. Sisinya itu asalnya dari mana, tujuannya mana? Contoh sisi ini ya, asalnya 0, tujuannya juga 0. Nah, setiap eh, sisi di sini nanti menjadi titik pada graf yang sebelah kanan. Nah, ini titik, ada titik 00 ya. Terus untuk sisi ini, asalnya 0, tujuannya 1. Sehingga titik di sini juga harus ada titik 01. Yang ini, asalnya 1, titiknya 1. Maka di sini ada 1, 1. Nah, itu asal dari titiknya yang sebelah kanan. Sedangkan sisinya itu didapatkan dari dua sisi yang saling nyambung ya. Jadi berturut-turut. Contoh ya, di sini. Kita dari 00 bisa langsung disambung ke 01. Nah, sehingga dari titik 00 di sini kita punya garis ke 01. Nah, itulah sisi asal dari sisinya. Contoh, kita dari sisi 11 bisa langsung lanjut ke 10. Karena itu dari 11 kita bisa lanjut ke 10 ya. Nah, ini. Nah, itu adalah asal dari
sisi-sisi di graf 2. Nah, Anda perhatikan bahwa graf yang kanan itu asalnya didapat dari graf kiri ya. Jadi harus ada modal grafnya dulu. Ya, harus ada modal grafnya dulu. Kemudian dia akan menghasilkan grafnya yang ukurannya lebih besar. Nah, itu yang teknik kedua ya. Untuk caranya nggak cuma ini, ada beberapa cara yang lain ya. Jadi silakan Anda pelajari nanti. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut teknik ketiga. Jadi kita menghasilkan graf, dari graf juga harus ada modalnya, tetapi ukurannya lebih kecil. Nah, kalau yang barusan kan graf yang dihasilkan ukurannya lebih besar. Kalau yang saya bahas habis ini ukurannya lebih kecil ya. Coba next beberapa contohnya. Nah, ini reduksi dikon ya. Jadi dia menghasilkan graf ya, menghasilkan graf, tapi dia akan menghasilkan graf yang ukurannya lebih kecil. Yang pertama, kita cari dikon ya. Dikon itu apa? Dikon itu loop yang panjangnya 2. Seret, seret gitu. Nah, jadi dari A ke B, langsung ada garis lagi dari B ke A. Nah, itu namanya dikon. Contohnya mana? Nah, ini contohnya dikon ya. Nah, ini dikon. Ya. Jadi dari titik berapa ini? Nah, itu dia bisa ke sini, langsung balik lagi. Nah, itu namanya dikon. Ya. Untuk setiap dikon, kita jadikan satu. Ya, kita jadikan satu untuk setiap dikon. Nah, ini ya. Kalau masih ada dikon lain, kita jadikan satu lagi ya. Jadi dikon itu loop yang panjangnya 2. Kita cari di sini. Nah, ini dikon. Ya, ini juga dikon. Nah, itu bisa kita jadikan satu. Maka dia akan menjadi sebuah graf baru ya. Jadi asalnya ada graf, diubah menjadi graf baru, tapi ukurannya lebih kecil. Nah, ini namanya teknik reduksi dikon. Dan tekniknya nggak cuma ini, ada beberapa ya. Jadi silakan di ini ya, dibaca ya. Oke, eh, itu aja ya yang saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan ya. Jadi untuk kelompok berapa ya? Barusan 3 ya. Untuk kelompok 3, mungkin menurut saya yang harus diperbaiki atau ditingkatkan adalah ini ya, aspek pemahaman teknisnya, teorinya ya. Eh, itu mungkin yang masih kurang ya. Nah, itu. Dan untuk kelompok 4, karena waktunya sudah agak malam, kita jadikan satu aja dengan pertemuan minggu depan ya. Tapi saya kurang tahu apakah bisa di jam yang sama atau berubah, karena selama 4